ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di sini ada doa yang tersebar di postingan media sosial Ustaz. Bunyinya begini Ustaz. Allahumma inna hadal marad jundun min jundik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu an man tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafuhu wa nahdhar. Fa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin. Yang artinya Ustaz, ya Allah, penyakit ini antara tentara di antara tentaramu. Engkau palingkan penyakit ini kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya Allah, jauhkanlah penyakit ini dari kami dan dari rumah-rumah kami, dan dari keluarga kami, dari istri atau suami kami, dan anak cucu kami, dari negara kami dan negara kaum muslimin. Dan jagalah kami dari yang kami takuti dan apa yang kami waspadai, dan engkaulah sebaik-baik penjaga, dan engkaulah adalah maha penyayang dari semua penyayang. Bagaimana hukum berdoa dengan doa ini Ustaz? Baik, ini ada beberapa hal ya yang perlu saya terangkan. Yang pertama, dari sudut makna secara umum pada doa ini bagus saja ya. Walaupun ada hal yang keliru saya akan terangkan nanti. Nah, ini doa tidak berasal dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa diucapkan mungkin oleh sebagian orang, dia berijtihad berdoa, dan gak apa-apa orang berdoa dengan konteks apa saja di masa sekarang, gak apa-apa. Tapi yang mengherankan, ada doa-doa yang lebih baik daripada itu. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, di dalam membentengi diri dari kejelekan dalam segala konteks. Itu ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok tidak disibukkan manusia dengan mengajarkan doa-doa yang berasal dari Nabi? Itu lebih bagus dan lebih banyak keberkahannya. Iya, karena itulah kalau kita ajarkan kepada masyarakat kita, bagaimana selepas sholat 5 waktu misalnya, serius dan rutin membaca 3 qul. Di 3 qul itu perlindungan dari segala sesuatu. Ya, perlindungan kul huwallahu ahad itu perlindungan hati, ya, tauhid yang menjaganya dari kesyirikan. Qul a'udzu birabbil falaq itu perlindungan dari segala musuh yang datang dari luar, dari segala bahaya yang bisa membahayakan dari luar. Qul a'udzu birabbin nas itu perlindungan dari segala musuh yang bisa menyerang hatinya, menyerangnya dari dalam, dari was-was syaitan. Ya. Kemudian kalau di malam hari seorang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasulu, hingga akhir surah, 2 ayat dia baca. Apabila dia baca di satu malam, maka 2 ayat ini akan mencukupinya dalam satu malam suntuk. Iya. Kalau dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia baca 3 kali pagi dan petang, maka tidak akan ada yang membahayakannya. Tidak akan ada yang membahayakannya. Kalau dia ingin berlindung untuk dirinya, keluarganya, dan siapa yang dia cintai, ada doa yang diajarkan untuk dia baca di pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ugtala min tahti. Ini dia baca pagi dan petang, maka dia dan keluarganya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar rumah, dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nabi menjamin kalau dia keluar rumah. Makanya syaitan kalau ada melihat hamba membaca doa ini, syaitan putus asa untuk mengganggunya. Dia berkata ini hamba sudah dijaga, sudah dipelihara, dan sudah dihindarkan dari segala kejelekan. Iya. Demikian pula kalau di waktu petang dia baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Itu juga dari hal yang disyariatkan. Iya. Demikian pula dia baca dari doa khusus yang diajarkan oleh Nabi untuk menghindari segala penyakit. Misalnya di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal judam wa min sayyil asqam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit baras, dari penyakit sopak, dan saya berlindung kepadamu dari penyakit gila, ketidakwarasan, dan dari penyakit kusta, serta saya berlindung kepadamu dari segala penyakit yang buruk. Ini mencakup corona dan selainnya. Iya. Demikian pula kalau dia misalnya melihat, dan ini penting sekali untuk setiap muslim dan muslimah. Apalagi sekarang ini kita semua mendapatkan berita-berita, menyaksikan orang-orang yang tertimpa penyakit dan seterusnya, khususnya untuk kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita, para tim medis, hendaknya menghafal doa ini dengan baik. Iya. Yaitu doa apabila kita melihat orang yang tertimpa ujian. Apakah tertimpa suatu bahaya, suatu penyakit, apa saja dari ujian yang menimpanya. Termasuk kalau dia tertimpa penyakit corona. Kalau kita melihat ada orang yang tertimpa penyakit corona, maka hendaknya kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ya, segala puji bagi Allah yang memberi afiat untukku dari apa yang menimpahmu dan melebihkan saya di atas banyak makhluk dengan kelebihan yang sangat besar. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini ketika melihat orang kena musibah, dia tidak akan ditimpa oleh musibah tersebut. Dan terakhir ada doa yang bagus yang dibaca oleh para sahabat Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udhu bika taib. Allahumma inni a'udhu binuri wajhika alladhi asyrakat lahu as-samawati wal ard an taj'alani fi hirzika wa hifdika wa jiwarika wa tahta kanafik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu, yang cahaya wajahmu itu menerangi seluruh langit dan bumi. Saya berlindung kepadamu agar supaya engkau menjadikan saya di bawah bentengmu, di bawah perlindunganmu, dan di sisimu, serta di bawah pengawasanmu. Maka ini doa-doa, subhanallah, satu saja dari doa ini berharga dan sangat agung sekali. Ngapain kita sibukkan orang dengan hal-hal yang kadang doa itu kita membuatnya sendiri. Apa yang diajarkan oleh Nabi yang datang dari para sahabat itu lebih sempurna dari sudut makna dan lebih banyak keberkahannya. Iya. Kemudian yang kedua, di bahasa yang disebutkan bahwa inna hadzal marad jundum min jududik, bahwa penyakit ini adalah tentara dari tentara-tentaramu. Ini bahasa berbahaya ya, karena dia pastikan bahwa ini adalah tentara dari tentara-tentara Allah yang membahayakan manusia, yang pasti menjadi adab dan siksaan bagi mereka. Dan ini keliru ya. Keliru di konteks seperti ini. Kalau ditanyakan misalnya apakah penyakit itu bisa menjadi tentara dari tentara-tentara Allah, ya mungkin saja, karena di dalam Al-Quran dikatakan walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah lah tentara-tentara langit dan bumi. Iya. Walaupun konotasi dari junud itu kaitannya dengan tentara. Iya. Karena itu di ayat wa ma ya'lamu junudu rabbika illahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali dia. Itu di konteks malaikat. Di ayat di surah Al-Muddathir. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Nah, itu juga kaitannya dengan kaum mukminin, para nabi dan para rasul, orang-orang yang beriman. Ya walaupun dari sudut mana mungkin saja masuk di dalamnya, ya tetapi memastikan bahwa itu adalah tentara Allah. Jadi dia berdoa pun kalau misalnya dia menganggapnya adalah adab di dalam hal tersebut, maka itu akan menimpa manusia. Itu sudut yang berbahaya dengan bahasa yang seperti itu. Ya karena sekali lagi kalau dibahasakan tentara, konotasinya adalah adab. Sedangkan ujian dan cobaan itu kadang dia adab bagi siapa yang Allah
inginkan menjadi siksaan dan adab baginya. Dan kadang untuk orang yang beriman itu adalah suatu hal yang mengangkat derajatnya, lebih meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah ketika terjadi wabah di masa pemerintahan Umar bin Khattab di Syam, sebagian sahabat malah ada yang berdoa supaya ia mati syahid dengan wabah tersebut. Jangan-jangan dikatakan, oh ini berarti mereka ini semuanya orang-orang yang kena serangan dari tentara Allah, disiksa oleh tentara Allah. Nah, itu pembahasan yang tidak benar. Baik, karena itulah di dalam Al-Quran kita diperintah berdoa itu dengan bahasa yang sopan, santun, jangan berlebihan. Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Kita dilarang melampaui batas di dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.